Oke, halo, perkenalkan di sini namaku Revaldo Pertama Putra dari kelas 4703. Di sini aku mau ngejelasin perwakilan dari kelompok aku tentang asesmen 2 PABW. Di sini ada teman kelompok aku namanya Gina Fauzia dan Khairunisa Nabila. Oke, di yang pertama di sini ada aplikasi peduli sosial. Jadi aplikasi peduli sosial itu adalah aplikasi yang kita buat dari semester 2 yang kita rancang dan sampai sekarang sudah jadi. Oke, yang pertama di sini aku mau jelasin tentang fungsionalitas pengguna, di sini fitur ulasan. Ulasan ini berperan penting pada aplikasi kami karena itu tuh sebagai sarana bagi pengguna untuk memberikan penilaian dan testimoni terhadap layanan serta pengalaman mereka saat menggunakan platform ini. Halaman ulasan itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu rating dan review. Pada bagian rating itu terdapat sistem yang menyajikan nilai rata-rata dari seluruh penilaian yang telah diberikan oleh masing-masing pengguna, lengkap dengan grafik dan batang presentasinya. Untuk masing-masing tingkat bintang ada tingkatan dari 1 hingga. Oke, di sini lanjut. Untuk presentasinya itu sendiri, masing-masing tingkat bintang dihitung dari 1 hingga 5. Informasi ini memberikan gambaran agar pengguna dapat mengerti tentang penilaian yang kami berikan secara visual agar dapat cepat dipahami. Sementara itu, bagian review sendiri menampilkan ulasan-ulasan dalam bentuk kartu yang memuat nama pemberi ulasan, tanggal, jumlah bintang yang diberikan, serta komentar dan kesan mereka terhadap platform. Oke, yang seterusnya pengguna itu harus membuat ulasan dengan mengisi komentar dulu. Jadi kalau pengguna tidak mengisi komentar, maka tidak akan bisa menyimpan ulasan. Setelah menyimpan komentar, maka pengguna disuruh lanjut mengisi rating 1-5 dan mengisi tanggal pengisian, misalnya 23 bulan 5 2024, seperti itu. Oke, yang kedua, pengguna juga bisa mengedit ulasan. Jadi di sini kami menampilkan halaman fitur ulasan yang memungkinkan pengguna untuk mengubah atau memperbarui komentar dari rating dan tanggal pembuatan ulasan. Nah, di sini kami menyediakan fitur komentar. Misalnya si user mau ganti komentar dan mengganti nilai rating entah tinggi atau rendah, serta bisa mengganti tanggal dan hari untuk menyimpan perubahan. Oke, pada gambar ini saya melakukan perubahan pada bagian rating yang menjadi sebelumnya 5 menjadi 4. Dan seperti yang saya bilang tadi, bisa mengubah tanggal dari tanggal 23 Mei 2025 menjadi tanggal 9 Mei 2025. Oke. Yang ketiga ini menghapus ulasan. Nah, di sini kami bisa menghapus ulasan, misalnya menghapus ulasan yang tidak dirasa itu tuh sudah tidak sesuai atau dibuat secara tidak sengaja. Proses penghapusan itu sendiri biasanya disertai dengan konfirmasi agar mencegah penghapusan data secara tidak sengaja setelah dihapus. Ulasan tidak akan ditampilkan lagi di halaman publik atau rekap ulasan pengguna lainnya. Nah, hasilnya kita bisa mendapatkan notif yakin mau hapus ulasan ini. Terdapat IP 120.1.8000. Kalau kita klik OK, maka ulasan itu bisa dihapus. Oke. Nah, untuk halaman ratingnya sendiri, ini adalah desainnya. Mungkin jika pengguna merasa puas, maka akan memberikan bintang 5. Dan jika pengguna merasa nyaman, mungkin memberikan bintang 4. Dan jika pengguna merasa cukup, maka akan memberikan bintang 3. Dan jika pengguna merasa
masih kurang layak mendapat 2, dan jika pengguna merasa kurang nyaman akan mendapat bintang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Fauzia dengan NIM 6070123000088. Di sini akan menjelaskan mengenai codingan untuk asesmen 2 mengenai review. Di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah di env-nya di bagian DB connection ini dari MySQL Lite menjadi MySQL, dan untuk DB database-nya itu sesuai dengan nama database yang kita buat di SMPP. Lanjut, selanjutnya kita membuat control LPA-nya. Di sini pertama kita membuat untuk out controller-nya. Nah, codingan ini berfungsi untuk mengapus login, register, dan logout menggunakan endpoint API. Pertama, kita untuk kelas eh, out controller ini, kita membuat validasi input dari request. Selanjutnya, user membuatnya ke database sesuai dengan data dari request tadi. Dan akan dikirimkan sebuah token autentikasi untuk user yang telah terdaftar. Lanjut, ini untuk menggalikan respon JSON berisi data dari user dan token. Nah, ini validasi input email dan password ini harus diisi. Nah, ketika selesai login, kita akan mendapatkan sebuah token. Nah, ini ambil dari email. Lanjut, ini untuk ketika email atau passwordnya salah. Jadi, codingan ini buat jika user tidak ditemukan atau password salah, maka akan dikirim respon error. Lanjut, ini untuk tokennya berisi autentikasi untuk user. Lanjut, ini kalau misalnya si user akan login, maka dia akan keluar login berhasil, dan akan dikeluarkan juga sebuah token jika berhasil login. Nah, ini untuk menghapus token yang sedang dijalankan untuk logout saat ini. Dan ini untuk eh, responnya ketika logout sudah berhasil. Selanjutnya, kita akan membuat review controllernya. Ini masih di controller API. Codingan ini digunakan untuk mengolah data review milik user yang sudah login. Ini digunakan untuk melakukan CRUD. Bagian ini untuk menampilkan semua review yang dimiliki oleh user yang setelah login. Bagian ini untuk menyimpan review yang sudah dikirimkan. Bagian ini untuk membuat, jadi si user itu harus membuat komen, rating, dan tanggalnya. Nah, kalau udah berhasil, bakal keluar respon review berhasil dibuat. Nah, si user ID ini otomatis ketika kita memasukkan si tokennya, maka otomatis ketika login mengeluarkan token dan kita memasukkan tokennya, maka otomatis user ID itu akan langsung masuk. Nah, ini untuk melihat jika ada review, dan kalau misalnya review pada ID tersebut tidak ada, maka akan keluar pesan review tidak ditemukan. Ini untuk mengupdate review yang telah dibuat sebelumnya oleh user. Nah, user harus masukin ID-nya, ID berapa yang dimasukkan, dan ketika ID-nya tidak ada, maka bakal keluar review tidak ditemukan. Kalau misalnya udah selesai diupdate, bakal keluar review berhasil diperbaharui. Nah, ini codingan untuk menghapus. Kita menghapus sesuai ID. Ketika ID-nya tidak ditemukan, maka keluar respon review tidak ditemukan. Ketika ID ditemukan, maka akan keluar review berhasil dihapus. Selanjutnya, di research ini fungsinya adalah untuk mengubah transform dalam data review menjadi form array yang terstruktur, lalu dikirim sebagai respon JSON dalam API Laravel. Nah, di sini ini untuk mengambil ID review, ini untuk mengambil nama user yang memberikan review, ini untuk mengambil isi komentar review, ini untuk mengambil nilai rating review, ini untuk tanggal, dan ini untuk tanggal pembuatan dan waktu pembuatannya. Selanjutnya di model kita buat review model. Ini kode untuk mewakili tabel review di database dan mengatur bagaimana cara review terintegrasi dengan aplikasi Laravel.
Ini user model, kode ini untuk representasi user pengguna aplikasi dari Laravel yang sekaligus menangani autentikasi, login, dan logout untuk mengatur relasi ke dalam model review. Soalnya kita bikin migration untuk si reviewnya. Nah, kode migration ini tuh fungsinya untuk membuat tabel review di dalam database dengan struktur dan kolom aturan yang sudah ditentukan. Kolom foreign key user ID ini yang terhubung ke dalam tabel user kolom ID. Artinya, jika user dihapus, maka reviewnya juga akan terhapus otomatis. Soalnya kita membuat API-nya ini, kode ini untuk definisi REST API di dalam Ravel yang mengatur jalur endpoint HTTP untuk fitur autentikasi dan manajemen review serta menggunakan beberapa routes dengan middleware autentikasi Santung. Kode ini ROS untuk registrasi user mendaftar akun baru. Ini untuk login ketika sudah register. Ini untuk grup route ini yang hanya bisa diakses oleh user yang sudah login saja. Lanjut, route ini untuk logout si user. Nah, codingan ini untuk CRUD-nya. Dia sudah mencakup semuanya. Jadi route search untuk CRD review itu untuk create, read, update, dan delete bisa menggunakan codingan ini. Mungkin sekian penjelasan codingan asesmen 2 dari kelompok 4. Untuk outputnya akan dijelaskan oleh Khairunisa Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Farhan Nabila dengan NIM 6070123 Di sini saya akan menjelaskan bagian output dari API yang sudah dibuat, yaitu bagian testing di Postman-nya. Yang pertama, bagian registrasi itu menggunakan metode post. Yang pertama, kita akan membuat tabel, mengisi tabel nama, email, password, dan password confirmation. Di sini, jika berhasil akan muncul pesan true dan pesan user berhasil ditambahkan. Maka akan muncul nama, email, kemudian ID-nya, kemudian token. Token ini nanti akan digunakan untuk melihat review yang sudah dibuat. Kemudian pada metode login. Login kita perlu menambahkan email dan password. Ketika login berhasil, maka akan muncul pesan login berhasil dan akan muncul ID, nama, email, kemudian tanggal dibuat, update, dan tokennya juga akan muncul. Setelah registrasi dan login, maka akan muncul di tabel di tabel database. Kemudian ada create review. Ketika create review, kita harus menambahkan komen, rating, date di bagian body. Jika create review berhasil, maka akan muncul pesan review berhasil dibuat. Maka akan muncul user ID, komen, rating, date, tanggal dibuat, dan tanggal update. Ketika sudah create review, juga akan muncul ke tabel yang ada di database. Kemudian read. Ketika kita menggunakan read, itu menggunakan metode get. Maka kita memerlukan token yang sudah muncul ketika login dan registrasi tadi. Maka akan ditambahkan di sini dengan out barrier token. Dan kita akan melihat review yang sudah dibuat. Kemudian update. Ketika update, kita juga menggunakan barrier token. Di review sebelumnya, saya membuat komentar itu, yaitu aplikasi sangat membantu dan mudah digunakan. Saat update, saya menambahkan aplikasi sangat membantu dan mudah digunakan. Kemudian saya sangat suka dengan kemudahan dan sangat mudah diakses. Kemudian akan muncul pesan seperti ini ketika review berhasil diperbarui. Dan ketika delete, itu menggunakan metode delete, maka akan muncul pesan true dan review berhasil dihapus. Sekian penjelasan output dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.